Halo sobat, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dilancarkan dari segala urusannya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Shooter tahun 2007. Sebelum menonton, saya sarankan kepada kalian semua untuk tidak menyaksikan film ini bersama dengan anak-anak, dikarenakan dalam film ini banyak mengandung adegan kekerasan. Oke, tanpa buang-buang waktu, kita langsung aja meluncur ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang sniper yang tengah menjalankan misi rahasia. Mereka adalah Bob Lee Swigert dan rekannya yang bernama Donnie. Mereka ditugaskan untuk menjalankan misi perdamaian di Ethiopia. Dari atas bukit, mereka terus mengawasi pasukan pemberontak yang tengah melaju ke arah kamp Amerika Serikat. Jarak yang cukup jauh dari target tidak membuat mereka kesusahan dalam menjalankan misi ini. Dengan kemampuan dan pengalaman yang cukup matang, mereka mampu menghabisi target satu persatu. Namun tanpa diduga pasukan musuh semakin banyak berdatangan. Tidak hanya itu, mereka juga mengerahkan pasukan dari udara dengan menggunakan helikopter untuk menyerang Swigert dan Donnie. Sontak Swigert dan Donnie pun merasa heran dengan kedatangan helikopter tersebut, karena menurut intelijensi tidak dikatakan bakal ada dukungan pasukan dari udara yang datang. Selain itu, pusat komando pun tiba-tiba memutuskan komunikasi radionya, hingga tidak ada jalan lain bagi Swigert, dia harus menghadapi heli itu. Donnie mengatakan kepada Swigert untuk mundur dan melarikan diri saja. Namun dengan jiwa pemberaninya, Swigert tetap ingin meledakkan heli tersebut. Namun naasnya heli tersebut menghujani mereka berdua dengan tembakan, hingga membuat Donnie tewas tertembak. Melihat Donnie tewas, Swigert merasa emosi dan langsung menembaki heli tersebut hingga jatuh. Atas tragedi ini, Swigert memutuskan untuk pensiun dini dari dunia permiliteran, karena ia merasa sangat kehilangan dan bersalah atas tewasnya Donnie. 3 tahun pun berlalu setelah tragedi tersebut. Terlihat Swigert yang telah memilih tinggal menyendiri di atas pegunungan bersalju. Ia hanya ditemani seekor anjing yang setia menemani hari-harinya. Swigert menghabiskan waktu hari-harinya hanya dengan berburu. Di hari yang sama, tanpa diduga Swigert kedatangan beberapa orang tamu. Mereka adalah Kolonel Johnson bersama kedua anak buahnya. Kedatangan Kolonel Johnson tidak hanya ingin bertamu, tentunya ia datang dengan maksud dan tujuan. Johnson mengatakan kepada Swigert bahwa akan ada rencana aksi pembunuhan terhadap presiden saat kunjungannya nanti. Hari itu Kolonel Johnson meminta Swigert untuk menghentikan aksi tersebut. Swigert sempat menolak permintaan Kolonel Johnson, mengingat ia masih trauma di misi terakhirnya yang gagal hingga membuat rekannya tewas. Namun dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan sumpah yang pernah ia ucapkan untuk melindungi negaranya, akhirnya Swigert pun menerima permintaan tersebut. Ia pun mulai kembali mengasah kemampuannya dengan mencoba menembak sebuah kaleng dari jarak 1 mil. Singkat cerita, Swigert pun pergi ke 3 tempat yang akan dikunjungi oleh presiden, yaitu Washington DC, Baltimore, dan Philadelphia, untuk mengecek kelembaban, ketinggian temperatur, dan gelombang angin dari ketiga tempat tersebut. Setelah mengecek kesemuanya, Swigert pun memutuskan kalau Philadelphia lah kemungkinan besar tempat untuk melakukan aksi teror terhadap presiden. Singkat cerita, akhirnya pengunjungan presiden pun tiba. Presiden telah tiba di Philadelphia dan ditemani oleh uskup dari Ethiopia. Sementara itu, Swigert yang berada di atas gedung terus memantau keberadaan sekitar. Tidak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Timmons. Timmons mengatakan kepada Swigert bahwa dia akan membantunya. Di luar terlihat presiden telah menaiki mimbarnya untuk berpidato. Swigert pun langsung memantau keberadaan sniper musuh yang tengah siap menembak. Tanpa diduga, di saat Swigert membalikkan badannya untuk memerintahkan pengiriman bantuan regu, ia malah ditembak oleh polisi yang bernama Timmons. Dan di saat yang sama, uskup dari Ethiopia pun terkena tembakan dari sniper musuh tepat mengenai kepalanya. Melihat Swigert yang masih selamat, komplotan Kolonel Johnson langsung memberitahukan kepada FBI untuk mengejar pelakunya. Mereka mengatakan kepada FBI kalau pelakunya adalah Swigert, mantan tentara marinir.
Naasnya, Swagger terkena tembakan tepat di bahu dan pahanya yang menyebabkan ia terjatuh dari atas gedung. Beruntung ia masih selamat dan bisa melarikan diri. Sambil berlari, Swagger sadar kalau ini murni jebakan untuknya atas konspirasi pembunuhan presiden dari komplotan Johnson. Di tengah pelariannya, ia bertemu dengan seorang agen FBI yang bernama Nick Memphis. Nick yang sudah mendapatkan informasi kalau Swagger lah pelakunya, ia pun menodongkan pistolnya kepada Swagger. Swagger mengatakan kepada Nick kalau bukan dia pelakunya. Namun Nick tidak mudah percaya. Dengan terpaksa akhirnya Swagger melumpuhkan Nick dan kabur dengan membawa mobil dinasnya. Untuk bersembunyi dari FBI yang tengah mengejarnya, Swagger akhirnya masuk ke tempat pencucian mobil agar dia bisa mengobati luka tembaknya. Namun sayangnya FBI sudah melacak keberadaan mobilnya. Karena tidak ingin tertangkap oleh FBI, Swagger pun terus melakukan pelarian dan hingga pada akhirnya ia terkepung di pinggir sungai. Merasa tidak ada jalan lain lagi untuk kabur, ia pun memutuskan untuk menceburkan mobilnya ke dalam sungai. Swagger pun berhasil kabur dengan membawa mobil yang terparkir di pelabuhan. Di tengah perjalanan, Swagger yang merasa sangat kesakitan karena luka yang dideritanya, ia pun stop di sebuah minimarket guna membelikan peralatan untuk mengobati lukanya. Namun setelah tiba di depan pintu minimarket, ia melihat kalau wajahnya sudah tersebar di media TV. Tidak ingin wajahnya terlihat oleh si penjual, Swagger pun bergegas ke belakang untuk mematikan aliran listriknya. Setelah peralatan sudah ia dapat, ia pun langsung menuju ke dalam kamar mandi untuk mengobati lukanya dengan membuat infus darurat agar bisa sedikit bertahan. Setelah selesai, ia pun melanjutkan pelariannya. Hingga tibalah ia di pelarian terakhirnya, yaitu di rumah janda almarhum temannya sendiri, yaitu Donnie. Wanita itu bernama Sarah. Saat melihat Swagger, Sarah tahu kalau dia adalah teman suaminya dulu. Dan Sarah pun sudah tahu dari berita kalau Swagger lah pelaku penembakan Uskup Ethiopia. Sarah yang tidak mau terlibat dengan FBI atas kasus ini, ia pun menolak Swagger untuk masuk ke rumahnya. Namun Swagger tetap memohon kepada Sarah agar bisa membantunya karena tidak ada lagi tempat untuk ia kunjungi. Swagger pun berani bersumpah kalau bukan dia pelakunya. Mendengar ucapan tersebut, Sarah pun akhirnya mengizinkan Swagger untuk masuk. Melihat Swagger yang terluka parah, Sarah pun merasa kasihan. Kemudian Swagger meminta tolong kepada Sarah untuk mengobati dan menjahit lukanya. Lalu ia memberikan secarik kertas kepada Sarah untuk menyiapkan bahan yang sudah ia tulis untuk pengobatan lukanya. Swagger akhirnya membiuskan dirinya sendiri agar Sarah bisa segera melakukan pengobatan. Sarah pun kemudian segera melakukan operasi dadakan terhadap Swagger dengan alat seadanya. Walaupun sebenarnya ia takut melihat darah. Sementara di kantor FBI, Nick sudah semalaman belum tidur. Dia masih memikirkan kasus penembakan kemarin. Menurut Nick, kalau Swagger memang bukanlah pelakunya. Nick mengatakan kalau Swagger memang murni dijebak. Dari pengamatan yang Nick lakukan, terlalu banyak kejanggalan yang ia temukan. Dimulai dari penembakan ke arah presiden yang jauh meleset, dan kesaksian Timmons yang melihat ujung senapan Swagger keluar jendela. Menurutnya tidak ada penembak ulung yang mengeluarkan ujung senapannya. Ia pun berniat untuk menemui Timmons secara langsung. Namun rekannya berkata agar Nick mengurungkan niatnya, karena semalam Timmons telah tewas tertembak oleh 2 orang perampok. Dari situ Nick semakin yakin kalau kasus ini adalah sebuah konspirasi dari para petinggi yang sengaja mengkambing hitamkan Swagger. Di sisi lain, Johnson dan komplotannya telah mengetahui kalau Nick tengah menyelidiki kasus penembakan kemarin. Akhirnya Johnson memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menculik Nick. Mereka membawa Nick ke sebuah tempat di pinggir sungai. Nick disiksa habis-habisan agar Nick mau mengatakan apa yang ia ketahui. Puncaknya Nick dipaksa untuk menembak dirinya sendiri. Beruntung di waktu yang sama tiba-tiba Swagger pun datang. Dari jarak 200 meter, Swagger mampu menembak mereka satu persatu hingga tewas. Nick berpikiran kalau Swagger juga akan membunuhnya. Tapi Swagger berkata, terlalu banyak kesempatan yang dilewatkan jika ia ingin melakukannya.
Kemudian Nick menyarankan kepada Swagger untuk menyewa pengacara yang hebat agar bisa mengawal kasus ini dan bisa membuktikan kalau dia bukanlah pelaku penembakan Uskup Ethiopia. Dengan jelas Swagger menolak dan dia akan terus melakukan perlawanan. Menurutnya hukum tidak bisa menangkap komplotan Johnson. Andaikan mereka bisa ditangkap, dalam 1 atau 2 tahun ke depan mereka akan kembali beraksi menggunakan nama baru, anak buah baru, dan dengan cerita yang sama. Maka dari itu Swagger lebih memilih mencari keadilan dengan caranya sendiri, sekaligus mengisyaratkan pertempuran babak baru akan segera dimulai. Sejak saat itu Nick rela mengorbankan karirnya dan bersedia untuk ikut bersama Swagger. Kemudian mereka berdua menuju sebuah daerah bagian negara Tennessee. Swagger sengaja mendatangi seorang legenda penembak jitu yang dikenal paling hebat. Mereka berbicara tentang teknik pencocokan senjata dengan pelurunya yang telah dia tembakkan. Ia juga membicarakan konspirasi yang melibatkan para penembak jitu. Orang itu lalu menyebutkan ciri-ciri penembak jitu tersebut. Dan ternyata orang yang menembak Uskup adalah seorang pria yang menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, Swagger mengaku telah melihat ciri-ciri orang yang dia maksud. Kemudian Nick menghubungi rekan FBI-nya dan meminta untuk mencari informasi seseorang yang bernama Mikhail Sandor. Ia pun berhasil melacak keberadaan orang itu yang ternyata berada di Virginia. Di sisi lain, anak buah Kolonel Johnson juga telah mengetahui alamat Sarah dari laporan keuangan Swagger yang tiap bulannya mengirimkan bunga untuk Sarah. Dari situlah mereka berhasil melacak alamatnya. Komplotan Johnson pun langsung mendatangi kediaman Sarah untuk menangkapnya sebagai tawanan agar bisa memancing Swagger keluar dari persembunyiannya. Bergeser ke Virginia, terlihat Nick dan Swagger mulai mengintai sebuah rumah yang diduga tempat tinggalnya Mikhail Sandor. Merasa sudah yakin, Swagger dan Nick langsung mengunjungi swalayan untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat peledak. Setelah mendapatkan semua bahan, mereka pun mulai bekerja. Tak hanya itu, Swagger pun melatih Nick untuk menjadi seorang sniper handal dengan melatih kesabaran, konsentrasi, dan ketenangan jiwa. Dengan persiapan yang sudah matang, mereka pun mulai beraksi. Di sini Nick ditugaskan untuk mengamati situasi, sedangkan Swagger bergerak masuk, memasang peledak dan membunuh petugas yang berjaga satu persatu. Berkat arahan dari Nick, Swagger berhasil menghabisi mereka. Swagger lalu bergerak masuk ke dalam rumah dan bertemu Mikhail Sandor yang ada di dalam. Swagger kemudian bertanya kepada Mikhail kenapa Johnson memerintahkannya untuk membunuh Uskup Ethiopia. Kemudian Mikhail menceritakan kalau Johnson dan komplotannya adalah kontraktor dalam industri perminyakan di Ethiopia. Mereka telah melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap penduduk desa. Tujuannya agar mereka mencari pemukiman lain. Bahkan Mikhail pun mengatakan kalau yang menugaskan Johnson adalah Senator Charlie dari Montana. Di saat yang sama, tim penyerbu sudah bergerak ke arah rumah untuk menangkap Swagger. Di akhir perbincangannya, Mikhail mengatakan kalau mereka sudah menangkap Sarah. Mengetahui kalau Swagger akan membunuhnya, Mikhail lebih memilih untuk bunuh diri. Kemudian Swagger harus berhadapan dengan tim penyerbu. Dengan mudah Swagger menghabisi semua pasukan dengan menginstruksi Nick untuk meledakkan bom yang sudah ia pasang. Tak lama kemudian, datang pula bantuan dari udara yang menggunakan helikopter. Heli tersebut menembaki mereka berdua. Serangan tersebut mengingatkan Swagger pada misi terakhirnya yang menyebabkan sahabatnya gugur. Merasa kalau membalas tembakan heli tidak cukup aman bagi mereka, akhirnya Swagger menyuruh Nick untuk berlari menuju tangki gas supaya menarik perhatian pilot agar mendekati tangki gas tersebut. Dengan sigap, Swagger langsung menembaki tangki gas tersebut dan membuat heli tersebut terbakar. Mereka berdua pun berhasil kabur dengan selamat. Para agen FBI kembali dibuat heboh atas kasus penembakan di Virginia yang melibatkan Swagger dan agen mereka sendiri. Mereka semakin bingung dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Mengapa agen mereka sendiri memilih membantu seorang buron, sementara Senator Charlie dan Kolonel Johnson sedang dibuat pusing oleh Swagger yang tidak pernah berhasil mereka bunuh. Bergeser ke tempat lain, terlihat Nick sedang menelpon ke kantor FBI dan berbicara dengan atasannya tentang keadaan yang dia alami.
Hal itu sengaja mereka lakukan agar FBI dapat melacak keberadaan mereka. Lalu tiba giliran Swagger menghubungi Johnson dan membicarakan tentang negosiasi. Swagger meminta agar Sarah dibebaskan dengan mengancam kalau dia memiliki rekam suara percakapannya dengan Michael tentang kejahatan yang Johnson lakukan. Swagger juga meminta agar Senator Charlie juga dihadirkan. Setelah keduanya sepakat, mereka pun menentukan tempat pertemuan mereka. Singkat cerita, Johnson dan komplotannya mendatangi gunung bersalju. Di sanalah tempat pertemuan mereka. Tidak lama kemudian Senator Charlie pun datang dengan menggunakan helinya. Sesaat setelah kedatangan Senator Charlie, muncullah seorang lelaki yang berjalan dengan menenteng senjata. Mereka menyangka kalau orang itu adalah Swagger. Secara tiba-tiba orang itu ditembak oleh sniper suruhan Johnson. Ternyata mereka memang ingin mencurangi Swagger. Tapi Swagger sebagai seorang penembak jitu tidak mau kalah langkah. Ia pun sudah mengetahui posisi tempat persembunyian sniper suruhan Johnson dan berhasil menembaki mereka satu persatu. Dan orang yang ditembak tadi adalah Nick yang menggunakan anti peluru yang ada di dadanya. Swagger yang melihat anak buah Johnson yang masih mengancam Sarah dengan senjata di tangannya, dengan cepat Swagger melepaskan tembakan dan berhasil menghancurkan jari telunjuknya. Kemudian Swagger melepaskan satu tembakan lagi dan berhasil memutuskan lengan kirinya. Sementara Senator Charlie dan Johnson kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dari kejauhan terlihat Swagger yang berlari mendekati mereka. Di tempat lain FBI mendapat surat dari Nick yang memberitahu posisinya. Dengan cepat pasukan FBI berangkat menggunakan heli ke tempat yang dimaksud. Kembali ke pegunungan, terlihat Swagger dan Senator Charlie terlibat perdebatan mengenai kejahatan yang dilakukan pada desa di Ethiopia. Ternyata Senator Charlie membantai orang-orang di sana bertujuan demi memudahkan pendirian perusahaan minyak miliknya. Kemudian Senator Charlie mengiming-imingi Swagger untuk bergabung menjadi anak buahnya. Swagger pun dengan jelas menolak ajakannya. Tidak lama kemudian pasukan FBI terlihat telah datang ke lokasi. Tapi dengan cepat Swagger membakar ponsel yang berisi rekaman yang Senator inginkan. Melihat hal tersebut, mereka malah tertawa dan berkata bahwa mereka tidak akan terkena tuntutan atas peristiwa pembantaian itu. Karena mereka sangat kebal hukum, dan mereka berdua pun bergegas pergi. Tapi sebelum pergi, Johnson pun berkata kalau aku menang dan kau kalah. Karena tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Swagger dan Nick menyerahkan diri ke FBI. Di depan jaksa agung dan pengacara, Swagger meminta tuntutan atas kejahatan yang dilakukan Johnson di Ethiopia. Kemudian Swagger meminta waktu untuk menjelaskan terkait penembakan uskup Ethiopia. Mereka pun mengabulkan permintaan Swagger berbicara untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Kemudian Swagger menjelaskan kalau senapan yang ada di depannya memanglah miliknya. Dan tiba-tiba ia memasukkan peluru ke dalam senapan tersebut dan menodongkannya kepada Nick. Namun ternyata setelah Swagger menarik pelatuknya, senapan itu tidak meledak. Dari hal itu kemudian Swagger kembali menjelaskan kalau dia selalu menukarkan pin senapannya, bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Apalagi mereka menuduh Swagger yang menembak uskup Ethiopia dengan senapannya, sehingga mustahil bagi mereka menggunakan senapan yang tidak bisa digunakan. Kemudian Nick memperlihatkan foto-foto kejahatan yang dilakukan Johnson bersama komplotannya di Afrika. Berhubung tidak dalam pengadilan internasional, sehingga jaksa menilai mereka tidak punya kuasa untuk menahan Johnson. Sebelum meninggalkan ruangan, lagi-lagi Johnson berkata angkuh kepada Swagger. Dia mengatakan aku menang dan kau kalah. Kemudian jaksa mendekati Swagger dan mengatakan kalau keadilan tidak selalu menang, dan Swagger pun dibebaskan dari segala tuduhan. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Senator Charlie dan Johnson merayakan kemenangannya di dalam sebuah rumah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan anak buahnya yang tewas dan terjatuh tepat di depan mereka. Ketika Johnson berdiri, ia pun harus tewas seketika saat terkena peluru yang menembus dadanya. Yakin kalau pelakunya adalah Swagger, Senator Charlie dan anak buahnya segera bersembunyi. Namun kali ini kemarahan Swagger tak terbendung lagi. Mereka pun diteror habis-habisan oleh Swagger.
Setelah semua anak buah Senator Charlie tewas di tangannya, kini giliran Senator Charlie yang akan dia bunuh. Mengetahui kalau Swigert akan membunuhnya, ia pun dengan sombongnya menakuti Swigert dengan mengatakan kalau dia adalah seorang senator. Tanpa rasa takut, Swigert langsung menembak ke kepala Charlie dan mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi, Swigert mematahkan pipa saluran gas. Hal itu tentu menyebabkan isi dalam rumah penuh dengan uap gas. Dan seketika Swigert keluar, rumah itu pun terbakar. Kemudian Swigert segera menemui Sarah yang sudah menunggunya di dalam mobil. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun tamat. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika kalian ada kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar. Karena sejatinya kritik dan saran yang membangun dari kalian sangatlah berguna bagi saya untuk mengembangkan channel ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.